Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Aisyah dari Prodi Pemasaran Digital Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Peningkatan Brand Awareness Product Sustainability pada Generasi Milenial di Jabodetabek. Next. Kita mulai dari pembahasan dari bab 1, yaitu pendahuluan. Next. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama untuk latar belakang masalah. Jadi sekarang ini kan dunia itu lagi menghadapi krisis lingkungan yang cukup serius. Nah, kondisi ini mendorong kita sebagai konsumen untuk mulai beralih ke pola konsumsi yang lebih bijak dan juga berkelanjutan. Salah satunya jawabannya adalah produk sustainability. Produk ini adalah produk yang bukan cuma nawarin solusi, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang lebih peduli lingkungan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan membuat produk yang ramah lingkungan? Jawabannya tentu tidak. Karena kalau masyarakat nggak tahu atau bahkan nggak kenal sama mereknya, ya produk itu bakalan tetap nggak bakal digunain gitu. Makanya disinilah pentingnya brand awareness. Merek tuh harus bisa tampil, dikenal, dan juga diingat oleh konsumennya. Karena tanpa itu, niat baik dari produk sustainability itu nggak akan sampai ke targetnya. Next. Nah, kalau kita lihat nih dari data dari beberapa tahun terakhir, ada peningkatan yang cukup signifikan nih dalam hal kepedulian masyarakat Indonesia terhadap isu keberlanjutan. Berdasarkan data yang saya dapatkan di tahun 2018, kepedulian itu ada di angka 45%. Tapi 5 tahun kemudian di tahun 2023, yaitu yang ada di data yang dalam PPT, angka tersebut itu naik jadi 78%. Artinya, makin banyak orang yang sadar pentingnya menjaga lingkungan. Tapi, meskipun kepedulian itu meningkat, ternyata itu belum otomatis bikin orang itu kenal sama brand-brand yang memang peduli terhadap lingkungan. Banyak dari kita yang peduli, tapi nggak tahu nih harus beli produk sustainability itu dari merek apa. Nah, inilah tantangan yang ingin saya angkat dari penelitian ini. Bagaimana caranya mengubah kepedulian itu menjadi sebuah kesadaran merek atau dalam istilah marketingnya itu brand awareness. Next. Nah, kalau bahas mengenai generasi milenial, yang jadi fokus dalam penelitian saya ini, mereka ini tuh punya potensi yang besar banget. Usianya tuh udah produktif, daya belinya juga tinggi, dan juga cukup aware sama isu-isu lingkungan. Tapi ternyata kalau dibandingkan sama generasi Z dan juga generasi lainnya, milenial itu masih sangat sedikit di bawah dalam hal menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas dalam hal membeli. Nah, salah satu penyebabnya bisa jadi karena banyak brand yang belum benar-benar bisa menyampaikan nilai keberlanjutan mereka dengan cara yang relatable. Jadi, walaupun produknya bagus dan juga ramah lingkungan, pesannya itu belum sampai ke konsumen. Akhirnya, kesadaran terhadap merek itu menjadi lebih rendah. Next. Oke, lanjut ke tantangan yang gak kalah penting juga, yaitu hambatan dari pembelian. Nah, kadang tuh masyarakat nih udah ada nih niat beli produk ramah lingkungan, tapi biasanya tuh ketahan karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah masalah harga. Nah, produk sustainability itu seringkali harganya lebih tinggi dari produk biasa atau produk-produk konvensional. Dan ini tuh menjadi pertimbangan yang sangat besar untuk konsumen membeli produk sustainability. Yang kedua itu ada informasi yang masih minim. Nah, banyak konsumen yang belum tahu nih apa sih bedanya produk ini, terus manfaatnya apa, kenapa worth it buat dibeli. Dan yang ketiga itu ada soal akses. Nah, produk-produk sustainability itu kadang susah banget ditemuin, baik secara fisik di toko ataupun bahkan di online. Nah, semua hambatan ini tuh bikin produk sustainability itu belum jadi pilihan utama konsumen membeli produk. Nah, walaupun konsumen sebenarnya udah punya niat, mereka masih bisa mempertimbangkan ketiga hambatan ini untuk kenapa mereka tidak membeli produk sustainability. Next. Nah, di sisi lain ada juga nih motivasi yang kuat yang bisa kita manfaatkan. Kenapa sih orang-orang tuh mau beli produk berkelanjutan? Nah, yang paling utama itu adalah alasan yang paling etis, yaitu untuk melindungi lingkungan. Nah, ini tuh jadi motivasi paling besar. Bahkan presentasinya itu mencapai 38%. Nah, yang kedua juga ada alasan kesehatan atau biasa disebut lebih sehat.
produk-produk itu bisa dianggap lebih aman, baik dari segi bahan maupun proses produksinya. Karena biasanya produk sustainability itu berbahan dasar alam. Dan yang terakhir itu biasanya ada juga persepsi kalau produk sustainability itu punya kualitas yang lebih baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu udah punya nih niat dan juga motivasi untuk membeli produk sustainability. Tinggal gimana caranya mereka tuh atau brand bisa ngonekin dan juga menyampaikan nilai terhadap konsumen. Next. Nah, dari latar belakang tersebut, saya tuh melihat ada suatu hal yang masih kurang diperhatikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kebanyakan studi fokusnya tuh masih di niat beli atau edukasi konsumen. Padahal sebelum sampai ke niat beli, seharusnya orang tuh tahu dulu nih apa mereknya. Ya dulu. Dan inilah gap yang ingin saya isi lewat penelitian ini. Nah, saya tuh ingin cari tahu nih apa sih faktor yang bisa mendorong brand awareness produk sustainability khususnya di kalangan milenial di Jabodetabek. Next. Lalu ada pertanyaan dan juga tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitiannya sendiri adalah apa saja faktor yang mendorong brand awareness produk sustainability di kalangan milenial di Jabodetabek. Untuk tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis faktor-faktor yang mendorong brand awareness produk sustainability di kalangan milenial di Jabodetabek. Next. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian sih di sini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu adalah menambah literatur, brand awareness, dan juga sustainability marketing. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu rekomendasi strategi pemasaran yang tepat bagi brand. Next. Oke, lanjut ke pembahasan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Next. Untuk pembahasan bab 2 ini kita mulai dari pengertian brand awareness itu sendiri. Jadi brand awareness itu adalah kemampuan konsumen untuk mengenali dan juga mengingat suatu merek atau brand. Nah, menurut Kotler dan juga Keller tahun 2022, brand awareness itu mempunyai 4 tingkatan atau 4 dimensi. Yang pertama itu ada unaware brand. Unaware brand itu adalah konsumen sama sekali belum mengenal atau mengetahui merek tertentu. Lalu yang kedua ada brand recognition, di mana konsumen itu bisa mengenali produk tersebut jika dikasih stimulus atau petunjuk. Lalu yang ketiga ada brand recall, yaitu konsumen bisa mengingat atau mengenal merek tanpa bantuan. Dan yang terakhir itu ada top of mind, yang ini yang paling tinggi, di mana merek itu bisa langsung muncul pertama kali di benak konsumen saat kita sebut kategori produknya. Nah, idealnya brand dari produk sustainability itu sangat diharapkan bisa sampai ke tahap ini. Next. Selanjutnya kita ngebahas soal produk sustainability. Jadi produk sustainability adalah produk yang dibuat dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan juga sosial. Biasanya produk seperti ini tuh menggunakan bahan yang bisa diperbarui, hemat energi dan dalam produksinya dan juga menghasilkan limbah seminim mungkin. Di sisi sosial, mereka juga memperhatikan keadilan, misalnya nih memberi upah layak dan juga kondisi kerja yang aman. Nah, satu lagi yang gak kalah penting adalah transparansi. Konsumen tuh sekarang pengen banget nih tahu produk ini tuh terbuat dari apa, prosesnya kayak gimana, dan juga apa dampaknya ke lingkungan. Nah, contoh-contoh itu bisa kita lihat dari kemasan biodegradable, label sertifikasi, dan juga informasi yang jelas di setiap label produknya. Next. Nah, salah satu hal penting dalam produk sustainability itu adalah karakteristiknya. Nah, di slide ini tuh saya tampilkan dua contoh yang sering jadi acuan. Yang pertama itu ada sertifikasi hijau, seperti FSC atau ISO. Nah, sertifikasi ini nunjukin nih kalau produk tersebut memenuhi standar lingkungan atau etika tertentu. Jadi, ini tuh bisa membantu konsumen merasa jadi lebih yakin untuk membeli produk sustainability. Nah, yang kedua itu ada debat kemasan biodegradable, yaitu kemasan yang bisa terurai secara alami, jadi lebih ramah lingkungan. Nah, ini tuh biasanya jadi nilai tambah karena banyak konsumen sekarang yang udah mulai memperhatikan dampak dari kemasan. Nah, dua hal ini tuh nunjukin nih bahwa produk sustainability itu nggak cuma soal isi produknya, tapi juga soal proses dan juga kemasan yang menyertainya. Next. Nah,
Nah, jadi kenapa sih brand awareness ini penting buat produk sustainability? Jawabannya itu sederhana. Karena produk yang bagus itu nggak bakalan efektif kalau nggak dikenal. Nah, brand awareness bisa ngebantu konsumen merasa lebih yakin saat ngambil keputusan pembelian. Nah, ketika konsumen tahu dan juga percaya terhadap suatu merek, mereka tuh bakal merasa lebih nyaman dan juga aman untuk membeli produknya. Nah, ini tuh bisa jadi awal untuk membangun loyalitas jangka panjang, khususnya untuk produk yang punya nilai-nilai tertentu, seperti sustainability. Next. Oke, lanjut untuk pembahasan selanjutnya adalah karakteristik generasi milenial. Nah, generasi milenial itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Nah, target utama dalam penelitian ini tuh adalah generasi milenial. Kenapa demikian? Karena mereka tuh adalah decision maker. Karena mereka itu udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, dan juga cukup aktif dalam hal berkonsumsi. Mereka ini punya karakteristik yang pertama itu digital savvy. Nah, digital savvy itulah sangat familiar dan dengan teknologi dan juga media sosial. Jadi cara mereka mengenal sebuah brand sangat dipengaruhi oleh interaksi digital. Selain itu, mereka juga value driven. Artinya, mereka itu mempertimbangkan nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan sosial, dan juga etika dalam proses pembelian. Makanya, untuk brand yang mengusung sustainability, penting banget buat membangun komunikasi yang sesuai dengan karakteristik milenial. Next. Nah, berikut ini saya rangkumkan poin-poin dari beberapa penelitian sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari beberapa penelitian yang sebelumnya, biasanya tuh dan lebih banyaknya itu fokus utamanya itu lebih ke sosial media engagement, terus juga influencer marketing dan juga digital strategi. Nah, itu semua sebenarnya penting, tapi ada satu aspek yang masih kurang disorot dari penelitian sebelumnya, yaitu brand awareness itu sendiri. Belum banyak penelitian yang membahas secara lokal dan spesifik bagaimana brand awareness produk sustainability itu terbentuk, khususnya di daerah Jabodetabek. Nah, gap inilah yang ingin saya isi lewat penelitian ini. Next. Kita lanjut ke pembahasan bab 3 yaitu metode penelitian. Next. Untuk metode penelitian sendiri saya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh atau dorongan dari berbagai faktor terhadap brand awareness secara objektif. Nah, penelitian ini tuh dimulai sejak bulan November 2024 dan dilakukan dan terdiri dari beberapa tahapan mulai dari observasi awal, penyusunan proposal, pengujian instrumen sampai akhirnya penyebaran kuesioner secara online maupun melalui Google Form. Next. Lalu ada populasi dan juga kriteria dari responden. Nah, target populasi dalam penelitian ini tuh adalah generasi milenial di wilayah Jabodetabek yang pernah menggunakan atau membeli produk sustainability. Jadi, responden yang saya cari ini adalah harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama itu harus di usia milenial, lalu yang kedua ada berdomisili di Jabodetabek, dan yang terakhir itu adalah pernah membeli atau pernah menggunakan produk-produk berlabel sustainability atau berkelanjutan. Next. Nah, lanjut ke pembahasan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel responden sendiri, saya tuh menggunakan rumus Lemme-Show. Nah, rumus ini tuh sering digunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi yang besar atau tidak bisa ditentukan jumlah pastinya. Nah, biasanya rumus ini juga digunakan untuk memastikan jumlah sampel yang cukup representatif. Nah, dari hasil penelitian ini, saya menentukan minimal jumlah responden yang diperlukan yaitu di angka 100 responden. Next. Lanjut ke pembahasan mengenai teknik analisis data. Jadi data yang dikumpulkan nanti itu akan saya analisis menggunakan teknik deskriptif. Nah, di sini itu saya menggunakan skala Likert dari skor 1 sampai 6 untuk mengukur seberapa besar tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Nah, alasan saya sendiri memakai skala Likert skor 1 sampai 6 adalah karena dengan jumlah yang genap, responden itu biasanya nggak punya opsi netral di tengah-tengah. Jadi mereka tuh dipaksa untuk memilih sikap apakah cenderung setuju atau tidak setuju. Nah, hal ini tuh saya anggap penting untuk menghasilkan data yang lebih tegas dan membantu analisis menjadi lebih jelas. Nah, khususnya itu sangat saat ingin melihat kecenderungan persepsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi brand awareness. Next. Nah, setelah datanya terkumpul, saya juga akan melakukan yang namanya uji validitas dan juga reliabilitas.
Nah, tujuannya itu tentu untuk memastikan bahwa data yang saya pakai ini benar-benar akurat dan juga konsisten. Nah, untuk uji validitas sendiri, saya menggunakan korelasi Pearson yang akan menunjukkan apakah setiap butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu untuk uji reliabilitasnya sendiri, saya menggunakan nilai Crouch-Batch Alpha. Nah, ini tuh penting untuk memastikan bahwa jawaban responden stabil dan bisa dipercaya. Setelah semua pengujian itu dilakukan, saya akan interpretasikan hasil dengan melihat rata-rata skor dari tiap variabel. Dari sana, saya bisa simpulkan faktor mana yang paling dominan dalam mendorong brand awareness terhadap produk sustainability. Next. Nah, ini adalah tabel skor rata-rata variabel yang saya gunakan untuk menginterpretasikan hasil kuesioner. Jadi, setelah saya dapat rata-rata skor dari masing-masing variabel, saya akan cocokkan nilainya ke dalam rentang skala ini. Misalnya, kalau misalkan hasil rata-ratanya suatu variabel di angka 5, berarti termasuk ke dalam kategori sangat efektif mendorong. Tapi kalau nilainya masih di bawah 2, misalnya di angka 1,7, maka masuknya ke kategori sangat tidak efektif mendorong. Nah, dengan klasifikasi ini tuh saya bisa tahu faktor mana aja yang benar-benar kuat pengaruhnya terhadap brand awareness dan mana yang belum efektif. Jadi dari sini tuh saya bisa melihat langsung mana yang harus ditingkatkan oleh brand atau merek sustainability. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya dengan judul analisis faktor-faktor yang mendorong peningkatan brand awareness produk sustainability pada generasi milenial di Jabodetabek. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.